Selain sebagai pembeda, nama channel YouTube kita adalah sebuah brand. Sebuah merek yang akan membangun citra dan ikon tertentu terhadap channel kita. Pertanyaannya, citra seperti apa yang ingin kita bangun? Lalu bagaimana cara membidik dan mengemasnya? Secara umum, ada 4 jenis nama channel yang bisa kita gunakan. Terserah apapun jenis konten atau video yang akan kita buat. Pertama, nama pribadi. Kelebihannya, channel kita akan terkesan lebih personal. Akan terasa lebih dekat dan familiar bagi penonton. Mereka akan berasa berhadapan dengan seorang teman, pembimbing, inspirator, dan sejenisnya. Karena kita membuka diri dengan identitas kita pada mereka. Paling tidak dari segi siapa nama diri kita. Singkatnya, channel kita akan menjadi mercusuar atau personal branding terhadap diri kita. Ujung-ujungnya kita bisa menjadi public figure, artis, tokoh, dan sejenisnya. Kelemahannya, kadang nama kita belum tentu punya nilai jual. Bahkan bisa jadi merugikan secara psikologis. Solusinya, permak nama asli kita menjadi nama beken kita. Nama beken itu bisa berdasarkan profesi, hobi, gelar, julukan dan panggilan akrab kita sehari-hari yang sudah jadi buah bibir banyak orang. Kedua, nama komunitas. Komunitas ini maksudnya bisa grup, geng, jamaah, corporate, instansi, dan sejenisnya. Intinya, sebuah nama bersama. Citra yang terbentuk dari nama channel seperti ini adalah sebuah kekompakan, nasionalisme kelompok, dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Channel akan menjadi corong syiar bersama. Kelemahannya, tidak semua anggota dalam komunitas terlibat dalam membangun channel. Bahkan dalam kebanyakan kasus, bisa jadi hanya 1 atau 2 orang saja. Efeknya, apa yang dibagikan dalam channel, belum tentu mewakili apa yang menjadi visi misi bersama. Karena itu solusinya, siapa yang akan mengelola channel, benar-benar orang yang kompeten dan bisa menjiwai roh dari komunitasnya. Ketiga, nama bisnis. Bisa nama bisnis pribadi, kelompok, dan juga perusahaan. Nama channel seperti ini akan menguatkan citra bisnisnya di mata calon dan pelanggan. Penonton akan merasa bahwa bisnis kita bukan bisnis kaleng-kaleng. Benar-benar sebuah proyek yang digarap secara profesional. Hasil akhirnya bisa melejitkan reputasi, kepercayaan, dan penjualan. Kelemahannya, jika channelnya tidak berkembang, efeknya bisa jadi bumerang. Citra bisnisnya akan melemah di mata banyak orang. Tidak berkembang maksudnya bisa karena jarang update video, kontennya tidak menarik, videonya tidak berguna, apa yang dibagikan tidak terbukti, dan sejenisnya. Ujung-ujungnya traffic channel jadi sepi. Solusinya tentu kebalikannya. Channel itu harus sering diupdate dengan video-video yang akan membangun reputasi bisnisnya. Bisa berupa pengenalan produk, edukasi terhadap calon konsumen, konten-konten soft selling, dan seterusnya. Keempat, nama konten. Nama konten maksudnya, apa materi video yang dibagikan, maka itu yang dijadikan sebagai nama channel. Efek dari nama channel seperti ini, akan membangkitkan kepercayaan lebih dari calon dan penonton. Mereka akan berpikir bahwa channel kita memang spesialis di bidangnya. Sebelum mengklik video-video kita, mereka sudah terpengaruh duluan, bahwa video-video kita akan detail, akurat, mendalam, terbukti, dan inspiratif. Kelemahannya, jika garapan videonya ecek-ecek, efeknya akan berbalik. Nama channel akan jadi sial. Setiap yang kesasar, akan menandai channel kita sebagai channel bodong. Tidak kompeten dan asal nampang. Solusinya nama channel itu harus dibuktikan melalui video-video yang dibagikan. Konten yang dibuat mesti berdasarkan studi, referensi, dan jam terbang yang sepadan. Kelima, nama bebas. Nama bebas maksudnya, nama yang sengaja dirancang secara khusus di luar semua jenis nama sebelumnya. Tidak mengacu pada apapun secara harfiah. Hanya sebuah istilah, jargon, yel, simbol, ikon, dan sejenisnya. Dasar pertimbangan biasanya lebih menonjol pada cita rasa kata. Apa yang enak dibaca dan terkesan keren. Kelebihannya, kita bisa bebas memilih, mengaduk dan meracik kata-kata apapun sesuka kita.
Dan jika nama itu berhasil kena atau nendang di hati penonton, maka nama itu bisa menjadi sihir. Bisa punya kekuatan magis untuk menyedot banyak penggemar. Tapi kelemahannya, jika tidak berhasil, nama channel justru bisa jadi bahan cibiran. Apalagi jika video-video yang dibagikan ternyata tidak sekeren namanya, maka lengkaplah sudah. Setiap yang kesasar akan bisa melempar sendal. Solusinya, sesuaikan kecanggihan dan bonafiditas nama channel dengan kemampuan kita dalam membuat konten. Jangan terlalu banyak gaya. Jangan menyodorkan bungkus mewah pada penonton sementara isinya hanya kelas rongsokan.